Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kawan di video touring Lombok part kedua. Di video part kedua ini kita akan melanjutkan perjalanan di hari pertama menuju Jogja. Setelah riding kurang lebih 7 jam dari rumah, akhirnya kami baru sampai di Kebasen, Kabupaten Banyumas. Seperti yang bisa kawan-kawan lihat di gambar peta ini. Dan video part kedua ini kita akan kembali lanjutkan perjalanan menuju kota Jogja melalui jalur Dendels dengan menyusuri jalur pesisir pantai selatan dari Kebumen menuju kota Yogyakarta seperti yang kawan-kawan lihat di peta. Itulah jalur yang akan kita lalui, di mana kondisi jalannya yang lurus dan mulus membuat gaya berkendara kami jadi melupakan rem. Sampai pada akhirnya terserang rasa ngantuk saat berkendara karena gaya berkendara yang monoton. Karena jalur sepanjang pesisir pantai selatan dari Kebumen menuju Jogja treknya lurus dan sangat jarang sekali kami berpapasan dengan kendaraan lain. Daripada terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, akhirnya untuk melawan rasa ngantuk, kami menepi sebentar untuk ngopi sambil sebat. Dan inilah cara kami untuk menghilangkan rasa ngantuk saat berkendara. Oh iya, sesuai dengan yang saya tulis pada judul video ini, saya akan coba cerita terkait sejarah Jalan Dendels yang sekarang sedang kami lewati. Jadi bila merujuk pada namanya, banyak orang yang masih mengira Jalan Dendels di selatan Jawa ini juga dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Faktanya, nama Dendels yang tersemat di jalan ini bukanlah nama Gubernur Jenderal yang terkenal bertangan dingin itu. Lalu kalau begitu siapa Dendels di jalan tersebut? Sebenarnya dia adalah seorang asisten residen bernama Augustus Dirk Dendels yang merupakan anak dari Herman Willem Dendels. Di kalangan pejabat Hindia Belanda, Augustus Dirk Dendels ini dikenal ambisius dan radikal, watak yang juga kental pada figur ayahnya sewaktu memimpin Hindia Belanda beberapa dekade sebelumnya. Dalam buku strategi menjinakkan Diponegoro, jauh sebelum menggunakan nama Dendels, jalan ini dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Sebutan itu tidak terlepas dari peristiwa Perang Jawa, ketika Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda ketika Perang Jawa meletus pada 1825 hingga 1830. Diponegoro kerap melewati ruas jalan ini yang termasuk wilayah Bagelen Selatan. Bukan tanpa alasan Diponegoro memilih jalur ini sebagai rute gerilyanya. Jalur ini telah digunakan oleh leluhurnya ketika berperang. Amangkurat I pernah menggunakan jalur ini untuk lari dari kejaran pasukan Raden Trunojoyo yang memberontak ke Kesultanan Mataram. Pada masa kerajaan Jawa abad ke-14, banyak kerajaan memanfaatkan jalan pesisir pantai selatan Jawa ini sebagai jalur penghubung, salah satunya kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda berakhir setelah pada 1827. Pasukan Belanda berhasil mengepung pasukan Diponegoro. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1950. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari. Pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini untuk melemahkan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilya dan kedudukannya terpecah.
Nah, pada 1838, Augustus Greg Daendels menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama Jalan Diponegoro. Daendels mengubah nama jalan kuno penghubung kerajaan Jawa Indonesia ini dengan namanya. Jadilah Jalan Daendels di selatan Jawa. Ia juga membangun kembali jalan tersebut mulai dari Brosot atau Kulon Progo sekarang hingga Karangbolong atau Cilacap. Sampai hari ini menjadi jalur alternatif bagi kita pada saat bepergian menuju kota Yogyakarta karena jalannya mulus dan lurus plus anti macet karena jarang kendaraan yang melewati jalan tersebut. Karena trek jalan yang lurus, kami pun sampai beberapa kali berhenti seperti ini karena ngantuk. Perjalanan Bandung ke Jogja, hari pertama touring Lombok, dan sekarang kita berada di jalur Daendels yang panjangnya luar biasa dengan treknya yang lurus, nggak ada belokan sampai ngantuk selur. Nah, jalannya kayak gini nih, lurus terus, kurang lebih kayaknya lebih lah 80 kilo lurusnya. Dan sekarang kita lagi isi bensin lagi. Dari sejak berangkat dari Bandung, sekarang baru kembali ngisi bensin. Dan tadi kita isi full cuma 80.000 lur. Lumayan lah, irit. Ini suasana Jalan Daendels sore ini. Pukul 4 sore dan setengah jam lagi insya Allah kita nyampe di kota Jogja. Hari pertama touring Bandung Lombok. Mudah-mudahan lancar jaya, selamat sampai tujuan dan bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat, bahagia, dan tentunya punya banyak cerita. Dan akhirnya 45 menit setelah istirahat di pom bensin tadi, kami sampai di kota Jogja pukul 5 sore. Seharusnya pukul 2 siang kami sudah di kota Jogja. Namun karena pada saat di Kebumen ada trouble dengan kelistrikan motor saya, akhirnya kita baru sampai penginapan di kota Jogja pukul 5 sore. Oh iya, pada saat di Jogja kami dapat penginapan yang murah sekali. Harganya cuma 70.000 per kamar, bisa untuk 2 orang, plus dikasih sarapan. Kopi dan teh disediakan gratis. Nama penginapannya Sono Sewu. Untuk review lengkapnya saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya, terkait dengan penginapan yang murah itu. Siapa tahu kalian kalau ke Jogja mau cari penginapan murah, ya saya sangat rekomendasikan. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video part 2 ini. Sampai jumpa di part ketiga ya.